Yang kita tahu bahwa pipis itu ibaratnya banyak mengandung bakteri atau kuman. Apabila pipis itu sudah penuh dikandung kencing dan tidak segera dikeluarkan, maka bakterinya itu ibaratnya bisa berkembang atau bahkan dia bisa mencederai kandung kencing. Bakterinya bisa naik ke ginjal atau bisa menyebabkan peradangan pada uretra dan sebagainya. Halo sahabat Hermina, senang sekali bertemu lagi dengan saya Dr. Sekar Ayu Maharani atau bisa dipanggil dengan Dr. Ayu sebagai moderator hari ini di acara Hermina Podcast. Senang sekali untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis urologi di RS Hermina Tasikmalaya. Mari saya perkenalkan Dr. Hidayu Permata Hardi, spesialis urologi. Selamat datang dokter. Selamat datang. Terima kasih dok. Baiklah dokter, untuk sekarang, mangga dokter bisa dijelaskan dulu ya dok secara umum terlebih dahulu tentang infeksi saluran kemih gitu dok. Nanti setelah dokter menjelaskan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Hermina ya dok. Mangga dokter. Oke, jadi untuk sahabat Hermina semua, infeksi saluran kencing itu adalah suatu penyakit atau kasus yang banyak dialami oleh sebagian besar orang. Bisa itu dari anak-anak, bahkan bayi, remaja, dewasa, maupun usia lanjut. Seperti itu. Jadi ada suatu bakteri yang dia menyerang saluran kencing, baik itu dari uretra, kandung kencing, ureter, bahkan sampai ke ginjal. Sebenarnya penyakit infeksi saluran kencing ini kambuh-kambuhan, jadi diobati bisa kambuh lagi, bisa kambuh lagi. Penyebab tersering dari infeksi saluran kencing biasanya pasien tidak menerapkan pola hidup sehat, misalnya kayak minum air putihnya kurang dari 2,5 liter per hari, kemudian suka menahan kencing, atau tidak menjaga higienisitas dari genital itu sendiri. Biasanya gejala yang paling sering disampaikan oleh pasien itu adalah pipisnya anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan ini sendiri harus kita gali, apakah itu pipis terasa panas, pipis tidak lampias, nyeri saat pipis, dan masih banyak lagi. Gitu dok. Oh iya, baik. Terima kasih banyak dokter. Untuk saat ini, sahabat Hermina, saya akan menyampaikan ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat Hermina di rumah. Saya mulai ya dokter. Oke. Yang pertama adalah ada pertanyaan dok, apakah untuk menahan buat buang air kecil itu berbahaya jika dilakukan terus-menerus? Karena kan ya dok, biasanya ada keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan, mungkin mereka sering terlambat untuk ke kamar mandi karena sedang dalam perjalanan, mungkin bekerja, atau tempat kamar mandinya tidak dekat dengan kondisi saat sedang merasakan ingin buang air kecil. Monggo dok, selain dijelaskan dok. Baik, jadi memang menahan kencing ini adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing. Yang kita tahu bahwa pipis itu ibaratnya banyak mengandung bakteri atau kuman. Apabila pipis itu sudah penuh dikandung kencing dan tidak segera dikeluarkan, maka bakterinya itu ibaratnya bisa berkembang atau bahkan dia bisa mencederai kandung kencing. Bakterinya bisa naik ke ginjal atau bisa menyebabkan peradangan pada uretra dan sebagainya. Jadi saya sarankan kalau memang sudah kerasa mau pipis, langsung dipipiskan supaya pipis yang mengandung bakteri itu bisa segera keluar dari tubuh gitu. Oh gitu, baik. Sudah jelas sekali ya untuk sahabat Hermina. Kita mulai ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua ya dokter, untuk orang-orang biasa juga ada dok yang mengeluh saat buang air kecilnya itu tidak lancar. Keluarnya hanya sedikit-sedikit, rasanya tidak puas gitu dok kalau saat buang air kecil. Apakah itu memang termasuk gejalanya ya dok untuk gangguan pada saluran kemih? Apakah ada gangguan utama yang lebih penting lagi dok yang belum diketahui oleh masyarakat gitu? Monggo dok dijelaskan dok. Jadi gejala infeksi saluran kencing itu pada tahap awal itu biasanya pipisnya pasti anyang-anyangan. Pipis terasa panas, nyeri saat pipis, baik itu di awal, di akhir, atau sepanjang pipis. Kemudian bisa pipis tidak lampias atau nyeri saat pipis. Kemudian yang harus kita tahu bahwa infeksi ini adalah cikal bakal terbentuknya batu saluran kencing. Dan yang paling parah lagi mungkin pada pasien-pasien infeksi yang berat, pipisnya itu bisa sampai merah
merah darah seperti itu. Kalau sampai pipisnya itu sudah merah darah, saya sarankan untuk langsung mengunjungi rumah sakit terdekat. Oh iya, baik. Terima kasih dokter. Sudah jelas ya teman-teman terkait tentang masalah buang air kecil yang tidak lancar. Memang bagian dari gejala masalah umum yang sering terjadi pada gangguan saluran kemih. Saya mulai untuk pertanyaan ketiga ya dok. Yang ketiga adalah untuk pada masyarakat atau sahabat-sahabat Hermina, biasanya mereka saat mengeluhkan ada kendala gangguan saat berkemih gitu dok, mereka akan minum ke air putih dok. Tapi apakah memang itu bisa mengobati gitu ya dok? Kan kadang-kadang ada yang bertanya apa memang cuma air putih dok? Masa nggak ada minuman yang lain dok? Misalnya air kelapa mungkin atau air-air infus yang lain. Biasanya kan ada di informasi-informasi di media sosial dan segala macam gitu. Mangga dok, silahkan dijelaskan dok. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat karena anjuran dari organisasi kesehatan saat ini itu menganjurkan minum air putih 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Tapi kalau saya sendiri menganjurkan kepada pasien-pasien saya untuk minum 2,5 liter. Sisanya yang setengah liter mencapai 3 liter itu bebas mau minum teh, kopi, susu, silahkan. Asalkan 2,5 liternya itu air putih seperti itu. Dan kalau sekarang kan ada tulisannya kayak 8 gelas per hari. Nah ini tuh kadang pasien juga suka main aman dok, jadi gelasnya itu pakai gelas yang kecil, yang penting itu sudah 8 gelas kayak gitu. Jadi untuk takaran yang pas saya sebut 2,5 liter per hari. Nah kalau pasien banyak minum, tentu pipisnya akan banyak. Itu adalah hal yang wajar, jadi jangan khawatir. Jangan kayak, dok, saya udah minum banyak nih, tapi kok saya jadi sering pipis ya? Itu nggak apa-apa, itu memang sebanding. Makanya minum air putihnya dikejar dari bangun pagi sampai jam 6 sore atau maghrib. Di atas jam 6 sore minum kalau haus aja, biar nggak kebangun untuk pipas pipis gitu sih dok. Oh iya, jelas sekali ya. Terima kasih banyak dokter. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari masyarakat gitu ya dok, ada pertanyaan juga dari sahabat-sahabat Hermina. Kira-kira apa ada ya dok makanan dan minuman ya dok yang tidak dianjurkan atau yang diharuskan untuk dikonsumsi untuk menjaga kesehatan ginjal kita dok gitu? Baik. Iya. Jadi kalau yang harus dikonsumsi jelas itu air putih, tetapi saya kayak tidak harus, maksudnya bukan pantangan tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tidak. Tetapi kita semua tahu bahwa sesuatu yang berlebihan atau yang terlalu banyak tentu akan membahayakan. Misalnya makan daging merah. Kalau umpamanya terlalu banyak tentu tidak baik bagi tubuh. Kemudian minum soda, kalau ngicip aja boleh dok, tapi kalau minum sodanya terlalu banyak itu tidak boleh. Kemudian untuk minum alkohol sebaiknya dihindari. Kemudian perbanyak makan buah dan makan serat. Perbanyak minum minuman yang asam, misalnya kayak lemon, terus habis itu melon, jeruk seperti itu, karena di situ ada kandungan sitrat yang dia bisa membantu untuk mencegah terbentuknya batu saluran kencing gitu. Terus ada lagi juga bisa mengkonsumsi cranberry untuk mencegah terjadinya infeksi gitu sih. Oh iya, terima kasih dokter. Sudah jelas ya sahabat-sahabat Hermina. Mungkin yang gampang-gampang ya dok ya, kayak jeruk, lalu melon, lemon gitu ya dok ya. Iya benar. Iya baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya sahabat-sahabat Hermina. Dan yang terakhir juga, ini adalah ada pertanyaan. Bagaimana ya dok cara untuk menjaga kesehatan sistem saluran kemih yang mudah dan bisa dilakukan di rumah oleh sahabat-sahabat Hermina gitu dok? Baik, kalau untuk secara luas cowok atau cewek itu yang pertama jelas minum air putih 2,5 liter per hari seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua jangan menahan kencing. Yang ketiga perbanyak makan buah dan serat. Hidup sehat dengan olahraga. Kemudian kalau untuk yang perempuan, karena kita itu letak lubang pipis dan lubang vagina atau kewanitaan itu dekat, maka kalau menggunakan pembalut itu sering-sering diganti. Terus jaga kebersihan organ kewanitaan, jangan sampai lembab dengan cara ganti pakaian celana dalam itu minimal 3-4 kali selama sehari. Terus habis itu kalau cebok, membasuh daerah
kemaluan itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena kalau dari belakang ke depan takutnya bakteri atau kuman yang di belakang, yang di anus itu bisa menyebar sampai ke saluran kencing gitu. Oh iya, baik. Terima kasih dokter. Sudah jelas sekali ya sahabat-sahabat Hermina. Mungkin ada satu dokter pertanyaan dari saya ya dok, dari pribadi dok. Tadi kan sudah membahas ya dok terkait untuk perempuan-perempuan nih dok yang harus lebih menjaga karena memang lubang yang untuk buang air kecil dan lubang kewanitanya ada di berdekatan posisi ya dok. Betul. Ya, secara anatomi. Untuk perempuan-perempuan dok biasanya ada informasi atau ada pertanyaan, dokter apakah saya boleh membasuhnya tuh dengan sabun atau dengan sabun kewanitaan khusus? Karena kalau pasien-pasien kadang juga ada yang bilang ini loh dok kan dibungkus atau di produknya sudah ada tulisannya misalnya tidak alkohol atau non infeksius segala macam gitu ya dok ya kan kalau produk masing-masing. Cuman masih banyak yang sering ditanyakan dok, mungkin mangga dokter bisa dijelaskan dok. Ya, jadi memang di organ kewanitaannya kita itu memiliki flora normal dan memang baik itu dari bau dan habis itu flora normal yang ada di sana itu memang sudah diciptakan sedemikian rupa. Boleh menggunakan sabun atau sabun pencuci daerah kewanitaan, tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, misalnya sehari 2 kali atau bahkan sehari 3 kali, itu nanti menyebabkan flora normalnya itu malah rusak, akhirnya berkembanglah bakteri-bakteri lain yang malah bisa menyebabkan infeksi, seperti itu. Oh iya, baik. Nah, untuk gejala-gejala yang sudah dokter tadi jelaskan, seperti misalnya nyeri saat berkemih dok, berkemih yang terasa tidak puas atau terasa nyeri dan anyang-anyangan ya dok ya, itu mungkin apakah langsung dok bagi masyarakat atau sahabat-sahabat Hermina untuk langsung ke rumah sakit atau bisa ditahan dulu di rumah, itu kalau menurut dokter bagaimana ya dok? Oke, jadi kalau keluhannya itu baru sehari, jadi untuk keluhan yang anyang-anyangan, nyeri, kemudian pipis tidak lampias, itu bisa dirawat di rumah dulu, misalnya dengan minum anti nyeri, kemudian minum air putih 2,5 liter selama sehari itu, nah itu bisa. Tapi kalau ada tanda-tanda emergensi, misalnya kayak pipis darah, kemudian tidak bisa pipis sama sekali, nyeri yang hebat sekali sampai guling-guling, nah berapapun rentang waktunya harus segera ke rumah sakit. Tapi kalau mamanya tapi kalau keluhannya itu nyerinya tidak terlalu hebat, masih bisa kencing, pipisnya masih jernih, tidak ada darah, kemudian tidak ada demam, itu masih bisa ditunggu selama 1 minggu dengan tadi minum anti nyeri dan minum air putih 2,5 liter per hari. Tapi kalau keluhan itu sudah lebih dari 1 minggu, nyerinya tidak membaik, anyang-anyangannya tidak membaik, saya sarankan untuk segera ke Rumah Sakit Hermina untuk konsultasi dengan dokter, untuk diperiksa lalu diberikan pengobatan yang tepat. Baik, itu sudah jelas sekali ya. Terima kasih banyak dokter. Baik, untuk sahabat-sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis urologi, itu adalah Dr. Hidayu, bisa dilakukan di Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya pada jadwalnya adalah hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 10. Terima kasih sahabat-sahabat Hermina, sampai bertemu di Hermina Podcast selanjutnya. Dadah, sampai jumpa, terima kasih.